Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ma'asyiral muslimin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hari ini kita berkumpul di majelis Jumat ini untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Sejenak mari kita hentikan aktivitas kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap rezeki yang kita nikmati adalah rahmat dari Allah yang tak terhingga. Oleh karena itu,
patut kiranya kita mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai umat yang beriman, kita juga tidak boleh melupakan teladan luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan contoh terbaik dalam berbuat kebaikan dan bermuamalah dengan sesama dan menjaga kebersihan hati. Beliau adalah sumber inspirasi dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam kesempurnaan ajarannya terkandung nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita sampaikan sholawat salam kepadanya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asra. Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tak lupa khotib mengajak kepada diri khotib pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa memperkuat ketakwaan kita kepada Allah dengan mengamalkan kebaikan, menjauhi keburukan, dan senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khotib mengajak kepada kita di lingkungan kita masing-masing. Kita harus mampu menjadi agen-agen kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang lain. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadisnya bahwa orang yang paling baik adalah mereka yang mampu memberi manfaat kepada orang lain, sehingga keberadaan kita dalam komunitas kita masing-masing harus bernilai dan memberi sumbangsi positif. Jangan sampai keberadaan kita dianggap tidak ada. Terlebih keberadaan kita selalu memberi masalah dalam lingkungan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar sebiji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Rasulullah SAW juga bersabda, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu sadari bahwa dalam setiap langkah kecil yang kita ambil terdapat potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dan kebaikan dalam kehidupan ini. Menjadi agen kebaikan bukanlah tugas yang sulit atau eksklusif. Sebaliknya, itu adalah panggilan bagi setiap individu untuk membentuk maslahatan lingkungan sekitarnya dengan tindakan-tindakan positif. Bukan hanya dengan hal-hal yang besar. Kebaikan bisa kita lakukan dimulai dari hal-hal yang kecil, karena tindakan kecil kita bisa menanamkan benih kebaikan pada orang lain. Misalnya tersenyum pada orang lain ketika kita berjumpa, atau membantu tetangga bersedekah dengan ikhlas, atau memberikan dukungan moral
sedang mengalami masalah. Adalah contoh perbuatan kecil yang dapat memiliki dampak besar. Tindakan-tindakan kecil ini jangan dianggap remeh, karena sejatinya adalah sebuah kebaikan yang dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Setiap tindakan kebaikan, walaupun tidak memberikan manfaat langsung, tetapi bisa mengilhami orang lain untuk mengikuti jejak-jejak positif yang akan mewujudkan kebaikan tersebut. Allah Ta'ala mengingatkan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dari ayat ini sudah jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi menebar kebaikan dengan menghindari sifat merusak tatanan kehidupan. Kita diperintahkan untuk menjadi agen-agen kebaikan, dan dengan upaya ini maka kita akan dekat dengan Allah, yang pada muaranya kita akan dikaruniai rahmatnya dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di era modern ini berbuat kebaikan dan memberi inspirasi positif bagi orang lain sangatlah mudah. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebaikan yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar kita, namun kita bisa berbuat baik dengan mudah dan memberi dampak yang luas tanpa batas waktu dan tempat. Kebaikan-kebaikan bisa kita lakukan secara digital dengan berperilaku baik di media sosial. Caranya adalah dengan menjadikan media sosial tempat yang nyaman, sejuk, dan damai dengan konten-konten positif. Jauh dari berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk memproduksi konten yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Konten informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menimbulkan kegaduhan, kita harus benar-benar selektif dalam membagikan informasi dengan memastikan kebenarannya melalui 3 hal, yaitu tingkat kepercayaan, kemudian asal-usul berita tersebut, kemudian isi informasinya, dan kredibilitas dari media yang menyebarkannya. Selain itu, kita juga harus paham benar apa yang kita bagikan, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbuat kebaikan walaupun kecil akan lebih berdampak daripada hanya berbicara saja. Sehingga perlu kita budayakan untuk mewujudkan kebaikan dalam wujud nyata, alias bukan hanya wacana saja. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang hanya berbicara
namun tidak ada tindakan nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Surat As-Sab ayat 2 dan ayat 3. Oleh karena itu hadirin, mari kita mulai dari diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang menabur kebaikan, mulai dari sekarang menguatkan komitmen untuk terwujudnya kemaslahatan di lingkungan kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang perlu kita perkuat untuk mewujudkan kebaikan dalam lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggerakkan kebaikan hati kita, kebeningan hati kita dalam diri kita, sehingga kita bisa senantiasa menebar kebaikan demi terwujudnya peradaban yang maslahat dan mulia. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر واتقوا أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكته تسليما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. وارض معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدية وانصر من نصر الدين وانصر من خذل المسلمين ودمر أعداءك عن الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين.
Allahumma ansur ikhwanana muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilil sakinahum ala qulubihim wa wahid sufufahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Wallahi ta'ala ma nasna'u. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha